Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Wal nadhkur fi hadzal babi tibatas salati bil khusyu'i wa huduril qalbi. Summa linadhkur al-ma'ani al-batinata wa hududaha wa asbabaha wa ilajaha. Summa linadhkur tafsila ma yanbaghi ay yahdura fi kulli ruknin min arkanis salati litakuna salihatan lisadil akhirati. Bermula bab yang kedua pada menyatakan beberapa syarat yang batin, yang dianya syarat yang batin itu sebahagian daripada amal hati. Jadi yang kali kita pelajari dirikan selain masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nah dicekat bacut tentang amal zahir, yaitu tata cara bersembahyang secara zahir ataupun dalam istilah hukum fikih. Bab-bab yang kedua oleh musannif Imam Ghazali guna nyatakan syarat yang merupakan syarat batin yang dikerjakan oleh hati katanya, dan nyobih merupakan syarat bagi semayang. Cuma beda di fikih membicarakan syarat secara zahir untuk sah. Khusus tasawuf membicarakan tentang syarat batin untuk mendapat fahla ataupun sembahyangnya nah jika bekal pada kitanya akhirat. Dan hendak kami sebut dalam ini bab akan keterikatan sembahyang dengan khusyuk dan hadir hati. Jadi yang secara khusus kipan hubungan sembahyang dengan khusyuk. Alenyan khusyuk yang kala dapat mungkin hina untuk dinyatakan sin adalah tetap anggota yang giyo gerak kenanda gerak pad yang giyo pudu hinan tak pudu. Hudur hati tadabbur ma'ani, pemikiran kitanya be'na tubit daripada sembahyang mulai takbir sampai talim, yang salah satu cara ini adalah tadabbur ma'ani yang kitanya baca. Kemudian hendak kami sebut beberapa makna batin dan definisinya dan sebabnya makna batin dan tata cara perubahannya makna batin. Yang kedua, di dalam babnya guna nyatakan bermakna bukan makna batin. Yang zahir kali tertupu syarat sah sembahyang secara zahir, rukun secara zahir, makna batin yang terpendam dalam pelaksanaan sembahyang. Definisi olehnya sebab yang bisa timbul makna batin dan menyuhai timna kiban cara ataupun ubat. Kemudian yang terakhir dalam babnya hendak kami sebut uraian barang yang sepatutnya bahwa hadir ianya barang dalam tiap-tiap satu rukun
daripada segala rukun sembahyang. Tip-tip rukun punya dalam fikih ini asal kana tuma'nina menyebab rukun fi'li kaglah menyerukun qauli berhabis tasdid habis huruf waktu kita baca di segi tasawuf. Nah, sesuatu yang harus hadir dalam hati baca terpubut tip-tip rukun yang menyona oleh perkara sembahyang kita nyoka dia tercok keuntungan dia dapat tolong balum untuk tercok manfaat di negara akhirat. Ini menyatakan tentang menjadi syarat khusyuk dan hadir hati dalam sembahyang. Ketahui olehmu bahawa sungguh dalil untuk demikian menjadi syarat khusyuk dan hadir hati itu banyak. Maka di antara demikian firman-Nya Allah Ta'ala, aqimis salata li dzikri, dirikan olehmu akan sembahyang demi mengingat akan lun. Jadi tujuan keperintah tanya untuk sembahyang supaya kita selalu ingat kepada Allah. Salah satu cara ingat Allah dengan sembahyang. Yang ini bahaya nah dicok kesempatan oleh orang jalur kiri. Yang mana lagi? Jalur kiri. Sembahyang adalah untuk ingat Allah. Anakku pula pingkui. Jadi dipelompat. Syarat zahir hana payah li di urangnya. Bahkan urangnya kagelar di ulama batin. Urang bahagian batin. Jadi daripada syarat dan rukun dalam fikih ketinggalkan gedrok kepada batin. Padahal antara zahir dan batin saling mengikat. Hana pat dapat dua batin menyohana zahir. Semayang pula pingkui hana yang napik mata pekerja ingat Allah yang hana si menancip menyona zahir hana batin gugur tolak gedanya hana dituntut pekan hana kesemayang tetapi bagi bonus fahla bagi orang yang sik syarat batin itanya hana merumpak. Dan bermula zahir amar itu wujud. Berarti Imam Ghazali jid usul. Berarti yang tak tahu mentah fikih hana usul pi hana. Hakim amar secara zahir wajib dan lalai itu melawan ia akan dikri. Hana ingat Allah dalam sembahyang ghaflah itu antara ingat dengan ghaflah berlawanan. Maka barang siapa lalai dalam sepanjang salatnya mulai takbir sampai talim habis pupuyana yang sembahyang tinggal mendung. Bagaimana ada ia seseorang itu mendirikan bagi sembahyang untuk ingatnya Allah. Sembahyang tetapi kan untuk ingat Allah, tapi untuk ingat surah kita, pupu yang mulazamah bagi kitanya yang masih hana jelas segala damang lam sembahyang. Yang kejil dalam fikih sendiri sunat masuk sembahyang ketika kosong hati. Jadi puyana yang kalau bereh dapu bereh mandum. Tanya biasa menampun yang enggak tinggal tersurah ta'am sedangkan rian yang sangkut dalam pikiran ya kalau sembahyang hana tak selesaikan maka diolah pada tak sembahyang. Yang kerjanya basih biasa lagi. Dan yang kedua dalil
menunjuki kepada kesarakan khusyuk dan hadir hati dalam sembahyang. Kun Allah Ta'ala wala takum minal ghafilin, dan bina kata sebahagian daripada orang yang lalai. Dilarang nahyun, dianya kun Allah itu nahi, dan bermula zahirnya nahi itu tahrim. Dicocok tak kepada di tabuh kapu, tabuh amar, tabuh nahi. Yang amar zikri, ingat Allah, yang nahi adalah ghaflah. Sedangkan bunuh antara keduanya saling berlawanan. Dan yang kelima sebagai dalil menjadi syarat khusyuk dan hadir hati dalam sembahyang, kenal Allah Azza wa Jal hatta ta'lamu ma taqulun. Pedang ligata akan sembahyang baik tak petodro gata kepada sembahyang dalam keadaan mabuk nyauramji, sehingga kamu sadari apa yang kamu katakan. Yang dalam keadaan mabuk anggi sembahyang wala taqrabus salah wa antum sukara ba'ujungi hatta ta'lamu ma taqulun. Menyogolom tak sadari, tak ingat yang damarit bele sembahyang. Mabuknya kan mecih mabuk dengan minuman. Nah, dua boh tu mabuk menurut pendapat di dalam cinta dunia termasuk mabuk, bahkan ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Perasaan lamati galak ke dunia sesuatu yang mungkin damai dalam urut penyebab mabuk menurut pandangan tasawuf. Yang kedua, ihtimam. Nah, hal-hal yang belum selesai, yang susah, yang galau dan yang termasuk mabuk yang ada dalam ayat. Yang kalian kedulih mabuk, tetapi penjelasan di menurut ahli sufi cinta dunia termasuk mabuk. Nah, hai yang galau karena selesai manteng terbayang dalam pikiran mabuk. Maka dianya hatta ta'lamu ma taqulun itu ta'lil bagi larang sembahyang orang mabuk. Hanggupi hai dalam ayat wala taqrabu, yang maksud jihinan wala taf'alu. Makna droi wala taqrabu berarti sembahyang satu hal yang tidak kitanya wadah tak sembahyang betul dengan halnya. Hina yang maksud wala taf'alu kan baik betul. Karena menyebut betul hanggebi pubut lebih aula lagi zina. Kan lagi nyanci ayat wala taqrabus zina, sehingga nak tafsir yang aflah orang tafsir yang hendak betul Madinah nak getang berarti menyoboh panjang je anato timete yang cuba kena nape pemikiran orang nah nabul ladung kadang ke PNA anak lewat ke cok Quran pelajari gitu. Ta'lil linahi sukran, jika ilat bagi gelarang mabuk, artinya gelarang melaksanakan salat di saat mabuk, kerana salat adalah munajah. Salat yang hakikat roh munajah kitanya dengan Allah. Maka menyebutnya mabuk rutakan pulain. Contoh a'budu ma ta'budun zaman kan yang terjadi so Sayyidina Ali ya
hana tinggal ikalla kuliah ayu hal kafirun a'budu ma ta'budun. Kenyan asbabun nuzul hanjit semayang tema babu. Wahuma muttaridun fil ghafil, dan dianya keadaan semayang wate mabuk itu muttarid pada orang yang lalai. Al mustaghrikh kilham fil waswas, yang habis cita-cita ganyan dengan waswas dan fikir ke dunia. Jadi larangan hanggebi betul yang mencakup kepada seluruh orang yang dalam keadaan lalu dan pikiran ganyan tingkat kepada dunia. Dan bermula ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un hasrun bil alifi wal lami. Hanya saja bermula sembahyang yang diterima itu ketentraman dan merendah diri. Nyan kenyan hasar dengan alif dan lam. Alif dan lam as-salah. Nyan memberi faedah hasar. Kita orang ilmiah ma'ani. Dalam ilmiah ma'ani, ya, kalimat ma'alih lamnya hana lain. Jadi semayang yang diterima benar ketentraman dan merendahkan jiwa katanya. Dan bermula kalimat innama itu bagi tahqiq dan taukid. Jadi mendapat dalam hadisnya tahqiqna taukidna hasar bina. Wateta pubadha danyo yaubi punna hanjahan semayang yang diterimanya baru nama innama dan alif lam. Yaubibut yang hanjahan semayang yang diterima tamaskunun watawa tuhan. Itu yang biasa kata innama hanya saja cuma hanya kata bermakni nah terkandung makna yang lain lagi rino be dua takun wate tabu mana. Dan kadang-kadang dan sungguh dipahami oleh fuqaha, yang berarti dapat kitab tasawuf hana ketinggal fuqaha. Habah fuqaha gecok dalam tasawufnya bertanda saling terikat antara fikih dengan tasawuf. Fuqaha dipahami daripada Nabi alaihi salam innamas syuf'atu fima lam yaksim al-hasra wal isbata wan nafya. Hanya saja ganji pada barang ganji genap. Hanya saja genap pada barang yang belum ganji genap langit. Hukum fikih langit hukum fikih. Nagakan le para fuqaha hanya saja bermula langit itu pada barang yang belum dibagikan. Katanya masyarakat bak saboh lampu golong tahu golong meri hak tanya dan hak syari bedah tanya tak pula hak katanya yang golong meri kepada orang yang lain yang hinan yang dilanggi meyokalih pemeri belah rat tunong ada tanya baru kata syari bedah tanya tak pula atau katanya dilanggi yang jiran kan syirkah
kecuali mazhab lain. Tetapi yang berlaku adat dalam kampung ata-ata gop yang dingin-dingin tanya dia lagi. Ya. Lampu tanya pusaka orang cik. Igop ata iblo kadang dingin-dingin tanya. Tak perlu tanya yang nak tangkap ngurungnya cuma tahu dia lagi. Yang hebat tepat hukum dengan orang Hanabut dikuatkan adat. Pakai kaedah al-adatu muhakamatun yang lampau ke. Adat dik hukum bak yang hana hukum. Lagi patokan namuro na hukum, na ayat, na hadis hana. Nak gitu adat. Baik ho yang berlai tanya dan puja hukum adat tak pegah al-adatu muhakamatun. Tajam tak? Suatu yang kaji adat jadi hukum. Pandainya mana? Jino kaji adat kan meme anak darah kau biar kalau nikah. Kebiasaan kan mana adat? Kebiasaan. Yang bahkan dengan adat yang asli pun menentang. Adat bak apa tu muruhum, hukum bak syah kuala. Hanya secara adat. Cuma adat di kitanya orang Islam, khususnya di Aceh, bersendikan syariat. Nanti bersendikan. Ada yang diterapkan dalam agama, dijadikan adat. Berarti sinkron antara hukum adat dengan hukum syara. Tahu dia kun lagi dah nanti fun. Nanti hilong pan tu oli. Adat dengan syariat lagi dah nanti fun. Le nyomanan berarti tidak bisa dipisahkan. Bahkan karena bersendi, gepegat adat di ulama tanya zaman sesuatu yang mana dasar pada syariat. Adat bah rumah zaman na pathui ya bah kirinya. Alanya ada ringin ganyi. Coba tak rumah Aceh asli ringin bak dengar baradi hanagko wajib rukun hormat orang porumah yang nak terbak binihnya penadir ni kan antupunan tetap benar je mendoa ling jarau le yang sendi-sendi yang ka berlaku adat bak pegat rumah Aceh ramo lika yang ke tamu laki-laki ikut tamu perempuan rambat ni dengar manyang untuk tamu terhormat. Jadi secara adat itanya jaga kebersihan di bahi rahki le kalau barang kapat datun barang kapat saja segala rumah dah lagi. Hanya hormat orang porumah tamu laki-laki dan perempuan terpisah. Ramau ikut rambat yang banyak bacu bak tengah. Yang segala dirubah tapi rumah Aceh duduk kai petari ada. Nya hanali bersendikan adat. Jadi lazat dan sifat antara syariat dengan adat ditanya di Aceh hana bertentangan. Nyan baru jauh adatnya kaji hukum. Nyan head tu. Cuma kebetulan je sama dalam fikih kita yang guyu musuci ada subuh ada seraya pajuh burah darah kan lebu darah alam yang je tame dengan PSBB nya subur hukum Tuhan tak pakai untuk tak dorong adanya karena sesuai. Adat tak pakai karena sesuai. B adat yang berlawanan tajak pegah muhakamatun.
yang tuan-tuan nanti sirit dia. Yang tempat sirit kan bahaya lah kan. Ada pegang yang ke hukum. Hanya asalnya langgih pada barang yang belum dibagikan. Nya hadihan. Le fukaha pu yang dipahami hinan. Ya waqat fahamal fukaha pun al hasra wal isbada wan nafya. Kalimat baca saja. Innama syufa'atu fima lam yuksam. Pertama hasar karena kalimat innama makna hasar khusus pada yang berpegang mendeng. Menaruh lain mecih yang belum dibagi. Isbat subut karena antara innama dengan asyufa'atu na gede-gede nak tasbutu. Innama tasbutu syuf'atu fima lam yuksab. Subut terjadi wanaf dan nalam nafi lam yuksab. Yang menyangkut dengan innama salatu pun tamaskunon wa tawadu'un. Ini cuma masalah yang lain dalam satu hadis bisa dipahami ketiga-tiganya. Buno innama salatu lagi nyancit na dahke na taukid na hasar. Dan bermula ke Nabi SAW, barang siapa tidak melarang akannya barang siapa oleh sembahyang nyaman daripada kekejian dan kemungkaran, niscaya tidak bertambah ia nyaman daripada Allah kecuali jauh. Itanya sembahyang tiap wadena bahkan kaitam dodo ba sembahyang nya ada kala nilai bu ibli bu asli bu tiruan bu asli kan mutamah dengan kasih sayang Allah menyo kekejian dan kemungkaran mandang tak kerjakan. Berarti sembahyang itu nak berfungsi menyo batempat lain apa lagi kita nyo kirim hadiah manok mati kepada raja. Sembahyang nak berfungsi, sembahyang pina kemungkaran pina kekejian pina tak puput. Bahkan menyafahsyak na sebahagian mufassir zina. Jadi urang semayang pina, dina pina, mududi pina, fina mandu. Mabuk lah, sabu-sabu lah, sabai lah. Yang mutapat mendung, hanagat rupanya. Bek tajak itanya singgah kan kebetulan kerol le Allah Taala tak kubu ajurino kubu yang nak lagi orang mudang mak gede kupi pina gede taka rumah pina geco berpinan alian ona sedekah bak sembayang main bak kemi kubu bujo pegenan aju ingatkan orang akitun betul bak dek do putih dengan amilan pernah tinggal ipek. Allah Ta'ala hadir lagi yang harus na fungsi pertanda sembahyang haid dilarang tanya daripada kekejian dan kemungkaran. Sembahyang ditanya hana nyawang hana fungsi bagian gugur talak jauh daripada kasih sayang Allah. Dan bermula sembahyang orang yang galau lalu pikiran itu tidak menegahiya daripada kekejian dan kemungkaran. Lalu tanya sembahyang berkeliaju nak selesai tinggal tili kan tak sembahyang untuk munajah lagi kepegah dikit untuk ingat kepada Allah. Berarti sembahyangna menyo pikiran kan ke sembahyang yang berfungsi untuk menegah katanya pada kekejian dan kemungkaran. Dan ke Nabi SAW berapa banyak daripada orang yang bersembahyang kaimino kendeng-deng untuk
santai kaim salah. Letak orang puput semayang, jatahnya daripada semayangnya itu kepayahan dan lagi hadis puasa cin, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Idih le urung puasa tapi dia yang gerahnya nak falatan ino menanjil le urung semayang yang nak dan payah falaan. Yang ke semayang yang belum sanggup ditegakkannya daripada fahsya dan mungkar. Dan tidak bermaksud ia Nabi dengannya saim kaim kecuali al-afil. Maksud Nabi dengan urang semayang yang lagiannya urang yang lalai. Semayang uro malam doa bina tahajud bina khusyuk. Dan ke Nabi SAW tidak bagi seorang hamba daripada hasil sembahyangnya kecuali barang yang teringat ia seseorang daripada semayang. Semayang yang nak bifala yang nak tinggal ke semayang mati dah semayang. Menyetinggal puku puan lain semayang anak ke puan lainnya yang nak juga pupunya naik yang puan lainnya. Dan bermula yang tak ke cara pleh daripada hadis-hadis berikut bahawa sungguh musalli itu munajin, bahawa sungguh orang yang tinggal semayang itu orang yang marid rabbah munajin rabbihi pu rabbahu, tergantung na apa mainana munajin rabbah, orang yang dialog dengan Bonya Azza wa Jal yang ubebut gekun semayang tapi yang ubebut dan yang pegahaba dengan Allah seperti barang yang warid dengan yang barang oleh hadis. Nah hadis yang cuma nak tulis ini di dalam qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguh salah seorang kamu apabila bersembahyang ia itu marid ia akan punya azab wa jalla, maka jangan berludah ke kanan dan tetapi berludah di bawah tapak kaki yang kiri. Dan dalam sembahyang tak marid dengan Allah menyangka le ibabah karena kaidu pada tempat lahir jadi tahun di rudah beunan rudah di yup tapak kaki wi beut tapak kaki kenan darudah. Kemudian hadis yang lain i'tadilu fi sujud, waktu sujud berbagai gaya baik tak peduk jaro lagi jaro waktu di istirahat jak tingkir menyamurudah baik merudah ke baik merudahui karena kitanya tengah tamarid dengan Allah. Lagi tamarid tapi manusia orang gedai ke dah pegahaba waktu tamurudah waktu kanya Allah kalaganya Allah naik ke katanya Allah tempat nah cuma adab baik unen baik uwiya. Dalam hadis yang keduanya anak kepegaho karena Pak hadis didiket cuma ini gedam beunen dan ke dan bermula pegahaba beserta lalai itu tidak ia dengan kata-kata munajah sama sekali. Munajah harus konsentrasi. Guna terasi pada ada pegahaba. Yang ada terasi, ada selera. Pegahaba tapi duduk purah long pegahabanya. Gada pegahabana, tetapi le pegahana begitu boleh putra. Pegah apa yang katanya
baru dengan berhabah. Wa bayanuhu zakatnya, dan bermula penyataannya kiban yang ubay buat temayang munajah menyo pegahaba serta lalayati kahangkeun munajah kepegah masalah pulain yang itu saban hukum bahawa sungguh zakat jika lalai manusia daripadanya zakat misalnya, maka dianya zakat pada dirinya zakat itu menentang bagi keinginan yang berat di hati jiwa. Zakat nyain ghafala ghafalal insan anha lalu sehingga hanabuh yang ubay pun zakat ibadat yang namanya ibadat tentu menentang dengan keinginan karena yang diingin oleh keinginan kitanya ubay pun dan menancit puasa kahir mengerasi puasa adalah untuk mengerasi bagi kuah kantor urusan agama kekuatan nafsu. Puasa mengerasi bagi kekuatan nafsu, memecahkan bagi sinut hawa nafsu yang dianya itu alat bagi syaitan musuh Allah. Maka hanaji'uh alam pikiran bahwa hasil daripadanya tiap-tiap oleh maksud beserta lalai nyan hog badanya guna menyokalam beserta ghaflah tidak dinamakan munajah, tapi menyodakat puasa nyan ada lalau pikiran tanya puasa pikiran hana ke puasa tabuh zakat pikiran hana ke zakat menancik haji bisa tercapai maksud beserta lalai. Af'alatun pun af'aluhu syaqqah syadidah, dan demikian haji perbuatan haji sukar berat, dan padanya melaksanakan perbuatan haji daripada mujahadah barang yang hasil dengannya oleh pedih adalah hati itu hadir beserta perbuatannya haji ataupun tidak hadir. Ini dua leboh ibadat lain beda dengan semayang. Semayang genafikan munajah yang tujuan utama daripada semayang munajah ternafi menyo lalai, sedangkan zakat puasa haji bisa terjadi tanpa hadir hati. Adapun bermula sembahyang, maka tidak ada dalam sembahyang kecuali zikir, qiraah, rukuk, sujud dan dua. Maka adapun bermula zikir, maka zikir itu adalah bercakap-cakap dan munajah beserta Allah Azza wa Jalla. Maka ada kala bahwa adalah maksud daripadanya zikir itu keadaannya, zikir itu khitab. Nah, kadang-kadang dalam zikir ini khitab kepada Allah, wa muhawarah, dan untuk cakra pegahabalah, atau maksud daripadanya zikir itu huruf dan suara untuk tes bagi lidah dengan amalan sebagaimana yang diteskan maidah dan kemaluan dengan menahan diri dalam berpuasa, dan sebagaimana barang diteskan badan dengan kesukaran haji dan diteskan hati dengan kesukaran mengeluarkan zakat,
dan memberi sebahagian daripada harta yang disukai yang tabal-tabal dia mendung kepetaban semayang na pegahaba. Boleh jadi yang maksudinan kalam, boleh jadi yang maksudinan huruf dan suara. Untuk tes lidah dengan amal, puasa tes maedah dan kemaluan datun beta turut, haji dan tes badan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sukar, ya, tawaf, ya, sa'i, wukuf, rohnya marah. Kemudian haji tes bagi nyan haji tes badan dan tes hati create tembi harta kepada orang lain, getes dengan dioboh jaga. Dan hana dineh keraguan bahwa sungguh ini bahagian itu betul. Yang buka kata betul. Nah datang betul daripada tujuan daripada semayang untuk munajah, datang kebatilan karena gerak lidah dengan hadian mayang tak pegah yang hana sepatutnya, maka bahwa sungguh gerak lidah dengan mayang menutu untuk mayang alangkah entengnya di atas orang yang lalai. Menyeka mayang kan ada hana pikiran kenang kan dia tak pegah tak perlu yang galak aja, maka tidak ada padanya hal yang itu imtihan. Ini hana tes yang nak beda nanti dengan pegahaba dalam tema yang harus kontak hati-hati kenan baru. Yang mayang tak perlu aja punya ada hana tinggal di tak pegah hana masalah. Hana getes. Hana imtihan hizyan daripada segi bahwa sungguh yang hizyan itu amal. Karena hizyan kan satu amalan. Sehingga ada mupru pupuyana ju hana pupuya. Balil maksud al-huruf min haisu innahu nutqun. Tetapi yang maksud daripada hizyan adalah huruf yang tak keluarkan dari segi bahwa sungguh huruf itu tutur kata yang penting ini. Dan tidak ada ianya huruf itu nutok kecuali apabila melahirkan daripada barang yang ada dalam hati. Baru jika nutuku berat dalam hati tak pegah. Karena para orang yang merumpa innamal kalamu la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu lahu dalila. Yang tutup ubebut yang nan dalam hati bahkan diterbit erat lidah sebagai dalil harta yang nan dalam hati. Yang kejil itanya terbiasa cuma yang kan kamu rompak lah ada yang biasa belum duduk satu hal yang benar dia ke hukum orang watai pegah orang gapu bak katanya kepada tanya nyan kalau dengar yang pegah lang hati ni kipas sebenarnya hana tanya yang pegah hono yang ke dalam hati cuma karena satu sikap kitanya manusia berbohong lain di lidah lain di hati pada tanya lam nalat hala ilm jadi baru kiran nutuku menyo atra lamati wala yakunu mu'riban illa bihuduril kalbi dan tidak ada ianya nutuku di pelemah atra lamati kecuali apabila marid beserta hadir hati. Lalu damari berarti kan atra lamati tala lidah tak pegah diukur yang galak urung marid dengan hati-hati yang atra lamati. Maka mana
di mana posisi pertanyaan pada katanya ihdinas siratal mustaqim, permohonan apabila takun ihdinas siratal mustaqim apabila adalah hati itu yang lalai dalam baca Fatihah. Nah, kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki ke lun jalan yang lurus. Hati itu hana kenan Honda kai pinjam bono dia lingan umpuk baija nya kidih tingat. Wa idza lam yaqsud kaunahu tadarruan wa du'a fa ayu masyaqqatin fi tahrik lisan bi ma'al ghaflah. Dan apabila nanti kasat ianya seseorang akan keadaannya mohon sesuatu pada Allah, merendah diri dan doa, maka mana ada kesukaran pada gerak lidah dengannya bacaan beserta lalai. Tak gerak lidah tak mendoa, tak gerak lidah tak baca berengkapu di dalam sembahyang. Hati lain berarti hana masyakkah, mudah mantan lagi orang pegahaba penuh untuk ihzian la siyaman ba'dal i'tiyad. Hadza hukmul azkar. Lebih-lebih sesudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan sembahyang kan ruh-ruh bacaan. Cuma tiga ke buat sami Allahu liman hamidah ke bismillahirrahmanirrahim. Karena ketidak tentang baca Fatihah. Hadza hukmul azkar. Nyo hukum tentang zikir-zikir yang dalam sembahyang yang mandum adalah tadarru dan doa. Menyo hana hadir hati, hana masyakkah pada kubur. Bahkan ulun berkata, jikalau bersumpah seseorang manusia dan berkata ia dalam sumpah la ashkuranna fulanan wa asna alaihi wa as'aluhu hajatan, kebik-kebik pasti akan ulun syukuri akan tipulan dan ulun puji atasnya dan ulun mohon akannya akan hajat. Yang lumpah, yang merumpuk dengan kumpulan, lu ucap terima kasih, lu pujo dan napu yang lu nuk laki. Kemudian berlakulah beberapa lafaz yang menunjuki di atas ini ma'ani atas lisannya dalam tengah. Tidak orang geih lagi kenyan. Berlalulah dalam bak lidah kalian ucapan terima kasih, puji-pujian atas timbulan dan gelakai Honda tabo. Lanteng lam yabira fi yamini, belum terbebas ia pada sumpahnya. Hanglah sumpah lanteng terjadi. Sumpah ucap syukur, puji dan mohon sesuatu hajat. Dan jikalau terjadi ianya ini lafaz atas lidahnya dalam kegelapan dan demikian insan pulan bunuh hadir dan dianya seseorang tidak mengetahui hadirnya dan tidak melihat ia akannya, tidak jadi ia seseorang itu terlepas daripada sumpahnya. Lantingun ucap syukur bunuh hana sah. Lang teput orang yang gaknya maksud bunuh naik ke tapi hana dia galan dah nak depu naik ke han terlepas si pekan han terlepas karena tidak adalah kalamnya itu khitab dan nutuk. Kalam gaknya nian karena lantenget pun hana ke khitab dah hana ke nutuk menancit lam teput. Walaupun orang yang gak nyantujunya nadika tapi agaknya anak itu pun id la yakunu kalamahu khitaban wa nutukan ma lam yakun huwa hadiran fi qalbihi, karena tidak adalah kalam seseorang itu khitab dan nutuk beserta orang yang gak nyantuju selama tidak ada orang yang gak nyantujunya hadir dalam hatinya. Bertinggal lah nanti ketujukan kalam gak nyan keurengan.
Maka jikalau adalah berlalu ini kalimat di atas lidahnya, padahal dianya orang tersebut hadir, kecuali bahawa sungguh seseorang dalam keadaan siang terang benderang lalai karena keadaannya seseorang itu karam dalam cita-cita dengan satu pikiran daripada banyak pikiran. Gemarit nah orang yang dike pengeh lam hana teput, cuma agaknya hana tengok ke orangnya mata gemarit, dan tidak ada baginya kasat menghadapkan khitab kepadanya seseorang ketika nutoknya seseorang. Tidak jadi seseorang itu terlepas pada sumpahnya. Hanglah ketumpah. Jadi padumpah turah ka yang teput puno lantingan, pun lantingan halnya lang teput. Ino lang pengem tapi hati hana hadir hati holain ban leblo turah hana glah ke sumpah. Wala syakkan fi annal maksud minal qiraah, ini kembali kepada semayang. Nyatanya perbandingan dalam berbicara katanya sehari-hari, dan hana jenis keraguan pada bahawa sungguh maksud daripada qiraah, zikir, puja, sana, tadarruk, doa dan yang dikhitabkan Allah Azza wa Jal dan hatinya dengan pada kelalaian itu pada daripadanya Allah. Jadi dalam sembahyang tanya nak baca Quran, zikir, puja dan seterusnya, getanya yang bebuih nan tengah damari dengan Allah, hati itu lalu berarti otomatis lagi hati lalu hana tinggal ke Allah, getanya terhijab pula daripada Allah. Maka tidak melihat ia seseorang akannya Allah dan tidak nyantaban makna yara dengan yusyahid. Bahkan dianya seseorang yang lagi demikian lalu hati lalu daripada mukhatab hana tinggal kepada Allah karena kepada uno dengan le cita-cita dan tinggal orang lain. Padahal lidahnya itu bergerak dengan hukum kebiasaan. Bahkan lidah kitanya dibaca aju Fatihah tak biasa. Kayak biasa lihat tiga-tiga Allahu Akbar kabira olehnya Fatihah yang turat. Yang adat ya kan kalau nampak adat nanti kukuh adat semayang tak biasa itanya lagi nyan mengaju semayang geroi hati geroi anda kira sih fa'ama ab'ad hadza anil maksud bis salah, alangkah jauh sianonyo daripada maksud dengan sembahyang yang diperintahkan sembahyang untuk pegelih hati dan untuk tajdid ingat Allah Azza wa Jalla dan untuk pedalam itikad iman dengannya Allah. Inilah hukum qiraah dan zikir. Bacaan Fatihah, surah, zikir dalam sembahyang memandung perintah li agama kita untuk beli hati dan tajdid zikir. Sebenarnya dihinangkan tajdid zikir, tajdid iman. Kena hadis jaddidu imanakum bi dzikrillah, baru iman kita dengan ingat Allah. Dan kesimpulannya yang dengan kaji beli yang kata bah kesimpulan dan anak trili satu wallahu a'lam. Dan bermula dan dengan kesimpulan maka bermula ini padum-padumbo khususiat semayang yang lahir dari kapula pingkui tapi di dalamnya nama yang khusus, nama ani yang khusus yaitu ingat Allah, khitab Allah, munajah dengan Allah. La sabila ila inkariha fin nutqi, hana jenis jalan kepada ingkarnya khususiat pada mududu dan
tamyiznya khususiat daripada perbuatan yang kagak pegah ikut semayang dan perbandingan bunuh yang pasti hana pada ingkar kita yang dutu ngengen hati dilalo tutu ija aju karena kebiasaan menancit dengan Allah sebenarnya semayang menajah dengan Allah hati lalu pakan dijak lagi nadroi butui lagu hanya kebiasaan jadi karena kebiasaan atas semayang dijak lagi nadroi aju lu tegebi baca doa kita baca Fatihah, rukuk, sujud. Ate lalu dengan hal lain. Yang ma'abaan penuh. Dijak semayang karena kebiasa, alangkah jauh daripada maksud. Dengan tujuan daripada semayang adalah membersihkan hati dan baru iman dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang masalah hati posisi rukun yang terakhir itu dan adapun bermula rukuk dan sujud maka bermula yang dimaksudkan dengan keduanya rukuk dan sujud itu ta'zim qat'an pingkui setengah tiang rukuk pingkui habis sujud di mana apa kedua karena dalam bahasa Aceh pula pingkui. Ini dua buah rukun yang raya. Yang tujuan ta'zim qat'an. Hana meragukan yang untuk ta'zim Allah. Maka hanya tak buat ke orang lain. Karena ta'zim Allah dengan rukuk dan sujud merupakan khususiat Allah. Maka hanjit hormat orang lain rukuk apalagi dengan sujud. Walau jaza dan kalau boleh bahawa ada ianya seseorang itu membesarkan bagi Allah Azza wa Jalla dengan perbuatannya padahal dianya seseorang itu lalai daripadanya perbuatan sungguh boleh bahawa ada ianya seseorang itu mentakzimkan bagi patung yang ditaruhkan di hadapannya padahal seseorang itu lalai daripadanya patung yang kagak putah lom patung na dike ta sujud ke patung tanya hana tinggal ke patung tinggal ke sakit ke iya tak duk le nah tapi kui tinggal ke sakit ke iya dia gebut nah ya, menyahinan haji kubur ke Allah lebih aula haji kubur wa huwa ghafilun ataupun ada ianya seseorang itu membesarkan bagi bintik yang di hadapannya padahal seseorang itu yang lalai daripadanya bintik yang benar takzim patungnya tak takzim bintik tapi tanya hana tinggal ke bintik na rasa takzim lamate dente hana mempingkui kitanya di ke bintik karena sakit ke yang lagi apa pun air dadang li dan apabila keluar rukuk sujud daripada keadaannya itu takdim tidak kekalah kecuali semata-mata gerak arung daule tak menyelamati hana takdim karena hana tinggal ke patung ike ke bintik ike berarti yang na surah iaitu ulai kau ke punggung liket ada kala ulai kau meyuk punggung kau hati surah sujud dan tidak adalah padanya gerak itu daripada masyakah barang yang dikasatkan tes dengannya barang yang kasat kitanya pupuk ibadat adalah tes jiwa kitanya sesuatu yang hana diinginkan oleh nafsu berpubut menyahana tingat ke patung kaum pingkui danyo ke patung hana tingat berarti kan untuk tes jiwa danyo takdim patung summa yaj'aluhu ibadatin kemudian menjadi ianya seseorang akan
seluruh contoh-contoh ibadat yang kena diikut tiang bagi agama yang membesuk di khusus kepada temayang. Dan bermula yang memisahkan di antara kufur ibad, kemudian menjadi ianya seseorang akan ibadat-ibadat yang kalau pegang ikut tiang agama dan pemisah di antara kufur dan Islam. Beda di antara orang Islam dan kafir kan temayang al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Yang nak semayang berarti orang iman, tiang agama, beda kafir dengan Islam. Dan mengerja ianya seseorang ada haji dan ketinggalan ibadat. Dan wajib poh dengan sebab tinggalnya data secara khusus. Orang hati semayang, yupoh dalam agama adanya. Dan tidak ulun pandang bahawa sungguh ini kebesaran tiap-tiapnya bagi semayang dari segi amal semayang yang lahir. Nyoka marid Imam Al-Ghazali secara khusus bidang tasawuf. Yang ibadat yang kali pegah ikut memandum baik puasa, semayang, haji, zakat, raya. Ibadatnya kan karena rukun sujud yang secara zahir, kecuali bahawa ditambahkan kepadanya akan maksud munajah. Dikira kena munajah dalam semayang, hana raya semayang yang lagi raya yang gagah uno menyohana hanya sekedar rukun dan sujud. Han sampai raya tak semayang rukun sujud. Tetapi karena di dalam rukun sujudnya munajah kepada Allah reknan raya. Maka karena demikian munajah dan dalam sembahyang takadum ianya sembahyang di hati puasa, zakat dan haji dan lainnya. Nilai plus, pakena nilai plus kepada sembahyang karena munajah. Bazaka ana munajah, bahaji ana munajah, pulum puasa. Balid dahaya wal qara bin allati hiya mujahadatun nafsi bidang kisilmal. Bahkan hanayum dengan kerubun-kerubun dahaya wa karabin kaki karabin kerubun itu ada pun mana lain. Bila tak banding sembahyang yang puasa, zakat dan haji dengan kurban yang dianya kurban tak perang nafsu, tak kurung harta, hana lom nilai plus memandang dengan sembahyang kedih nilai plus ni. Kerana Allah Ta'ala bak masalah kurbannya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya kurban dan tidak oleh darahnya kurban, dan tetapi dicapai akan Allah oleh perasaan ketakwaan dari kamu. Ya, batas dia kurban kan yang raya hat tangkis mal pekurang harta, yang harta milik itanya kata jati tak bagi kepada fakir dan miskin. Kenyan yang nilai di bak rasa takwa dalam hati, tak buatnya karena semata-mata perintah Allah. Alanya tak jaga hati kitanya bena hal-hal yang berhak mendapat siksa. Nyan yang nilai bak kurbankan daging. Ay sifah allati tawallat alal qalbi hatta hamalathu. Pumakna takwa hino sifat yang mengerasi ianya sifat hati-hati sehingga mendorong ianya sifat akannya hati di atas menjunjung tinggi segala perintah. Yang dianya perintah itulah yang dituntutkan.
nyan menyoba kurban lagi nyan hanayum atau dan darah, tetapi yang meyum adalah takwa, maka bagaimana urusan pada sembahyang? Puan wala irba arba fi af'aliha, dan tidak ada tujuan hana hajat pada segala perbuatannya sembahyang. Menyemayang dah tinjau kepada pula bingkunya hanayu hana perle lagi buno bak kurban hana geperle li Allah atau dan darah bak semayang af'alji hana perle. Yang perle adalah makna yang terkandung dalam semayang, yaitu munajah. Fahada ma yadullu min haisul makna ala istirati huduril qalbi. Maka bermula ini barang yang menunjuki ianya barang dari segi makna hati disyarat hudur hati. Yang penjelasan yang ke-alih pegah dilikut sebagai dalil bahkan dalam semayang baru nayum baru na arti berhadir hati.